Shalom jemaat Tuhan, bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh kembali belajar firman Tuhan. Dan hari ini temanya adalah murid Kristus yang merdeka. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, hari ini kami kembali datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur ketika Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan jika sebentar kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkan. Agar waktu ini kami boleh memahami, menerima firman-Mu, mengubahkan setiap pemikiran dan paradigma kami, sehingga kami menjadi pribadi yang lebih mengenal Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai Tuhan. Kami menyerahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkaryalah atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Murid Kristus yang merdeka. Mari membaca nats firman Tuhan yang menjadi landasan kita untuk belajar pada hari ini. Yohanes 6 ayat 30 sampai 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakanmu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop ini dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa, namun yang terutama perikop ini diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika beliau berada di bait suci. Nah, ketika beliau berada di bait suci, pada waktu itu orang-orang datang membawa kepada Yesus seorang perempuan yang berdosa. Bukan hanya peristiwa itu saja, ya Bapak Ibu dan saudara sekalian, seperti yang sudah kita simak di khotbah-khotbah sebelumnya, bahwa pada waktu itu juga ada pengajaran-pengajaran Yesus yang begitu luar biasa. Bagaimana ia menyatakan bahwa dia adalah terang. Pengajaran-pengajarannya dia dan beberapa peristiwa itu membuat orang-orang Yahudi, banyak orang Yahudi pada waktu itu memilih untuk percaya kepada Yesus. Nah, dari latar belakang peristiwa itu kemudian ada satu pengajaran yang sangat indah yang hari ini kita akan sama-sama belajar. Satu perintah Yesus yang berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan kepada orang Yahudi yang baru percaya, tetapi kepada orang-orang percaya. Perintah itu adalah tetap di dalam firman. Secara etimologis, kata tetap itu berasal dari kata meno yang artinya adalah tinggal. Nah, meno memiliki beberapa konteks kata, ya Bapak Ibu. Konteks yang pertama adalah meno dengan konteks tempat. Dalam konteks tempat ini meno artinya dipegang, dijaga. Sedangkan dalam konteks waktu, meno berarti tidak berubah, bertahan. Ya. Untuk konteks kondisi, meno artinya tetap menjadi satu. Kondisinya adalah tetap menjadi satu. Sedangkan untuk firman sendiri, itu artinya adalah perkataan Kristus dan pribadi Yesus itu sendiri. Nah, oleh sebab itu saya bisa menyimpulkan begini Bapak Ibu. Tetap di dalam firman, bagian yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah orang yang percaya Yesus itu harus tinggal
di dalam firman-Nya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa bukan hanya orang yang baru perintah ini diberikan ya, kepada orang yang baru perintah ini diberikan, kepada orang yang baru saja percaya kepada Yesus, tetapi kepada semua orang, termasuk saya dan Anda. Yesus berkata, tinggal tetap di dalam firman. Tinggal yang dimaksud itu tinggal yang seperti apa? Tinggal dengan cara memegang, menjaga, bertahan, dan bahkan menjadi satu atau menghidupi firman Tuhan itu. Sekali lagi, tinggal yang dimaksud adalah memegang, menjaga, bertahan, dan bahkan menjadi satu serta menghidupi firman itu. Ada banyak orang yang saya tahu tidak dapat bertahan di dalam firman. Ada nilai-nilai firman Tuhan yang dengan mudah ditinggalkan. Bicara tentang kejujuran. Ada banyak orang Kristen yang ya seringkali dengan berbagai dalih berkata, yaudah bohong tipis-tipis saja nggak apa-apa. Gitu ya. Orang yang tinggal di dalam firman, tentu saja ia tidak akan menggadaikan nilai-nilai firman Tuhan dengan apapun. Itu sebabnya dengan jelas saya mau katakan bahwa orang yang percaya di Yesus itu harus tinggal. Kalau nggak tinggal di dalam firman, tidak memegang dengan teguh, tidak menjaganya, ya kan dengan gampang, dengan enak begitu ya Bapak Ibu, meninggalkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Nanti saya akan berikan contoh, ada 2 tokoh di dalam Alkitab yang melakukannya. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, banyak orang yang mengerti firman, tetapi memegang teguh dan menghidupinya. Ia tidak memegang teguh dan menghidupinya, sehingga ia jatuh di dalam dosa. Sebagai contoh di dalam Alkitab, ada orang-orang yang menggadaikan firman Tuhan dengan harta. Yang pertama adalah kita melihat ada Bileam. Ya, kita lihat di dalam gambar, satu tokoh sedang berusaha untuk memukul kuda atau keledainya, dan kemudian ada malaikat yang berdiri di depannya dengan menghunus pedang. Mengapa? Apa yang menjadi latar belakang peristiwa itu? Mari membaca di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Seorang nabi meninggalkan firman Tuhan karena ada upah. Bileam diminta oleh Balak untuk mengutuki Israel. Ketika Balak meminta utusan-utusannya, bawahan-bawahannya dengan membawa upeti, di bagian pertama Bileam sudah berdoa kepada Tuhan dan Tuhan melarang Bileam pergi. Singkat cerita, utusan-utusan Balak ini kembali kepada Balak, dan kemudian Balak memerintahkan orang yang kedudukannya lebih tinggi, yang upahnya lebih besar lagi, datang lagi kepada Bileam. Ketika datang, awalnya Bileam menolak, Bapak Ibu. Tetapi kemudian yang terjadi adalah, tunggu, saya tak tanya dulu sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk bertahan hidup benar, untuk bertahan hidup jujur di tengah-tengah masa seperti sekarang ini, sungguh memang menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita anak-anak Tuhan. Bagaimana kita bisa melewati ini? Ingat baik-baik, Tuhan meminta kita untuk memegang teguh, bertahan dalam firman-Nya, di dalam kebenarannya. Ini hal yang menjadi penekanan bagi kita semua,
bahwa apapun yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, pegang terus firman Tuhan dan jangan menggadaikannya. Sebab apa? Kita akan lihat di contoh yang kedua, Gehasi, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 20 sampai 27. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya. Gehasi ini adalah bujangnya Elisa yang sudah melihat begitu banyak mujizat yang dikerjakan Tuhan melalui Elisa. Bagaimana Tuhan mengizinkan seorang wanita begitu ya, yang tadinya tidak memiliki keturunan, dibuat oleh melalui firman yang disampaikan oleh Nabi Elisa, perempuan ini kemudian bisa mengandung, memiliki anak, dan ketika anak itu besar dan karena satu penyakit anak itu meninggal, Gehasi melihat bagaimana Tuhan juga mengerjakan mujizat melalui Elisa. Ada peristiwa-peristiwa yang lain lagi Bapak Ibu. Tetapi ketika dalam sebuah peristiwa Elisa menyembuhkan Naaman yang sakit kusta. Naaman ini adalah seorang panglima. Dia datang dengan membawa persembahan dan dia bermaksud memberikan kepada Elisa sebuah tanda terima kasih setelah selesai melayani Naaman ini dengan memberikan sebuah perintah sehingga Naaman itu setelah 7 kali menyelam ke dalam sungai, kustanya itu dia bebas. Elisa menolaknya, tetapi apa yang ada di dalam pikiran Gehasi? Wah, tuanku ini sepertinya terlalu sungkan untuk menerima upah. Kemudian dia buru-buru menghampiri Naaman dan dia berkata, tuanku butuh itu. 2 talenta diberikan kepada Gehasi. Dan hasilnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa nanti melihat pada pasal 5, di situ disampaikan dari 2 Raja-Raja pasal 5 ini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kemudian kusta yang miliknya Naaman itu pada akhirnya menjadi menghampiri Gehasi atau menjadi penyakit dari Gehasi. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tinggal di dalam firman, ketika kita mempertahankan iman, mungkin saat ini sepertinya tidak baik-baik saja gitu ya. Wah, ini tiwas aku ngikut kata firman Tuhan, ternyata aku buntung, aku rugi. Tapi percayalah, ada sesuatu yang indah yang Tuhan sedang renda bagi hidup kita. Orang yang dengan mudah menukar firman Tuhan, menukar nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dengan kesenangan duniawi, secara karakter dipertanyakan. Ada satu statement yang saya senang sekali dengan statement ini dan menjadi salah satu hal yang saya belajar begitu ya Bapak Ibu. Statement ini berkata, kita belum tahu karakter seseorang sampai kita berurusan soal uang dengannya. Hati-hati dengan uang. Jangan sampai karena uang kita menukarkan kebenaran, nilai kebenaran firman Tuhan itu. Jangan sampai karena uang kita menggadaikan firman Tuhan itu. Jangan sampai karena uang kita meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Kita membiarkan hati nurani kita ini membeku karena apa? Kita terlalu fokus pada keuntungan. Puji nama Tuhan. Nah, ketika kita tetap tinggal di dalam firman, dalam Yohanes pasal 8 tadi ayat 30 sampai 36, setidaknya disebutkan ada 2 manfaat atau 2 hal yang akan kita dapatkan ketika kita tinggal di dalam firman. Yang pertama adalah kita disebut sebagai murid. Ya, ketika kita tinggal tetap di dalam firman, ketika kita mempertahankan firman Tuhan, ketika kita menghidupi firman Tuhan, di saat itulah kita disebut sebagai murid. Dan yang kedua, ketika kita tetap tinggal di dalam firman, kita akan menjadi orang-orang yang mengenal kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan. Mari kita akan belajar satu persatu mengapa kita harus menjadi murid, dan mengapa kita harus untuk apa kita mengenal kebenaran yang memberikan kemerdekaan itu kepada kita.
Bagian yang pertama Bapak Ibu, kita akan melihat ketika kita tetap di dalam firman, kita akan disebut sebagai murid. Sesungguhnya kehidupan kekristenan itu menuntut setiap orang percaya menjadi murid. Sekali lagi saya katakan, kehidupan kekristenan menuntut setiap orang percaya menjadi murid. Matius 28 ayat 19 berkata demikian, 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberikan perintah. Dalam amanat agung dikatakan, jadikan semua bangsa murid. Artinya ketika kita menjadi orang Kristen, sudah sangat seharusnya kita ini menjadi murid. Kenapa kok harus menjadi murid, Bu Lina? Ada banyak orang pada waktu itu yang bersama-sama dengan Yesus. Dia bukan menjadi murid, tetapi apa? Mereka hanya menjadi pengikut. Mereka tertarik bukan kepada pribadi Yesus dan kemudian percaya menjadi orang yang mengikuti apa yang Yesus ajarkan, tetapi pada waktu itu orang berbondong-bondong untuk apa? Menikmati mujizat, untuk makan gratis. Orang-orang yang demikian tidak akan pernah menikmati sapaan murid oleh Tuhan Yesus, sebab mereka hanya menjadi seorang pengikut. Nah, ada satu kalimat yang memberkati saya berkata seperti ini. Kekristenan tanpa pemuritan adalah kekristenan tanpa Kristus. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita menjadi orang Kristen tetapi kita tidak menjadi murid, itu artinya tidak ada Kristus di dalam hidup kita. Dan untuk disebut murid syaratnya tadi, tetap tinggal di dalam firman. Ya, apa sih istimewanya murid itu? Ya, kita lihat ya. Keistimewaan murid adalah ia selalu bersama dengan sang guru. Ia akan mengenal cara dan kebiasaan guru-gurunya. Ia akan mengenal cara dan kebiasaan dari gurunya. Murid, ketika kita dikatakan murid, pasti kita akan belajar. Pusing Bapak Ibu kalau kita punya murid tapi tidak mau belajar, begitu ya. Kebetulan saya adalah seorang guru dan pusing sekali kalau saya mulai melihat ada murid-murid yang semangat untuk belajarnya itu kurang gitu ya. Tetapi yang saya mau katakan, kita bisa dikatakan sebagai seorang murid kalau kita ini belajar. Nah, mengapa demikian? Kata murid dapat diartikan sebagai seorang pembelajar. Ya. Ia akan belajar dengan cara apapun dan dengan tujuan adanya perubahan perilaku. Ya. Jadi seorang murid itu dikatakan bahwa dia adalah seorang pembelajar. Ia akan belajar dengan cara apapun dan tujuan akhirnya adalah perubahan perilaku. Slamento berkata begini Bapak Ibu, dalam teori belajar dia berkata gini, belajar pada hakikatnya adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Dan kalau melihat dari teori behaviorisme, dia berkata seperti ini. Belajar merupakan perubahan tingkah laku. Seseorang telah dianggap belajar apabila mampu menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen, dia tidak akan dikatakan sebagai murid jika belum ada perubahan dari tingkah lakunya. Kalau
perilakunya tukang ngomel, 10 tahun menjadi orang Kristen, dia selalu ngomel. Kalau dia suka melakukan kekerasan dalam rumah tangganya, kemudian selama 10-15 tahun dia menjadi orang Kristen, dia terus melakukan seperti itu. Pertanyaan saya, apakah dia sudah belajar? Mengapa? Orang yang belajar pasti akan ada perubahan di dalam tingkah lakunya. Orang yang belajar pasti akan mengubah sesuatu di dalam dirinya, Bapak Ibu. Paling tidak itu akan dimulai dari apa? Dari kognitifnya, dari pemikirannya. Saya mengajar di satu sekolah dengan siswa-siswa itu yang berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Nah, karena kita tahu bersama pendidikan di Indonesia ini kan belum merata ya Bapak Ibu, sehingga murid-murid inputan kami itu juga mengalami keberagaman daya tangkap, daya nalar, dan daya juang untuk dia belajar. Suatu saat saya mempunyai satu murid yang ketika datang, kebetulan saya berbicara dengan salah satu guru matematika di tempat kami, dan ketika guru matematika itu bercerita kepada saya, Bu Lina, ini anak kok begini ya, dia itu tidak mau belajar matematika gitu ya, dia itu kalau sudah lihat matematika sudah langsung mules, sakit perut Bapak Ibu, dia nggak mau masuk sekolah. Karena apa? Dia takut sama pelajaran matematika. Itu di semester 1. Bahkan karena sekolah kami juga sekolah berasrama, dia bermaksud untuk apa? Pulang. Dia nggak mau lagi sekolah di tempat kami. Karena apa? Salah satunya adalah mau mengikuti pelajaran matematika. Dia nggak bicara secara langsung demikian, tetapi kami mengamati pola perilakunya. Setiap hari tertentu di mana ada pelajaran itu, dia nggak masuk sekolah Bapak Ibu. Nah, kemudian dari BK mendampingi anak ini, kemudian dari asrama mendampingi anak ini, dari guru matematikanya pun mendampingi anak ini. Luar biasa Bapak Ibu, di semester 1 anak ini tadinya pengen pulang. Setengah semester 1 itu kami mendampingi dengan berbagai macam drama begitu ya. Kadang-kadang enggak mau makan, macam-macam dramanya. Tetapi di semester 2 saya melihat perubahan yang cukup signifikan pada anak ini. Ya, guru matematikanya itu melapor kepada saya, Bu Lina, anak ini sekarang itu ya walaupun dia masih belum benar semuanya gitu ya, belum benar semuanya. Misal dari 10 soal baru benar 3 gitu ya. Tapi anak ini punya daya juang, dia mau belajar. Kenapa guru matematika ini bisa berkata dia mau belajar? Jawabannya apa? Karena ada perubahan tingkah laku. Coba Bapak Ibu bayangkan, mari kita bayangkan kalau anak ini di semester 1 bikin huru hara pengen pulang, di semester 2 masih sama, pelajaran matematika tetap dia nggak mau ikut. Apakah dia bisa dikatakan sudah belajar? Dengan tegas saya berkata, belum. Orang yang belum berubah tingkah lakunya, dia belum sungguh-sungguh belajar. Mungkin tidak berubah secara radikal begitu ya Bapak Ibu. Tetapi sedikit demi sedikit, semakin lama semakin dia tetap bertumbuh. Namanya bertumbuh, saya yakin jarang sekali pertumbuhan yang namanya tanaman itu tumbuh langsung 1 meter gitu ya. Sedikit demi sedikit, tetapi selalu ada perubahan, ada pembaharuan setiap hari. Itulah murid, itulah pribadi yang mau belajar. Nah, lalu bagaimana caranya kita mengubah perilaku kita melalui belajar? Saya menyampaikan piramida ini Bapak Ibu, kita akan melihat di bagian yang pertama, bagaimana seorang Kristen seharusnya perilakunya ini berubah. Ya, di bagian yang paling bawah di situ saya tuliskan menambah pengetahuan melalui membaca dan mendengarkan.
tentu saja apa yang kita baca dan kita dengarkan tentu saja firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini begitu banyak alat, begitu banyak fasilitas bagi kita untuk kita membaca, mendengarkan, merenungkan, merefleksi firman Tuhan dalam hidup kita. Ada aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa dipakai di handphone gitu ya. Saya di handphone saya mendownload satu aplikasi Mana Surgawi ya. Biasanya biasanya ada buku kecil, tapi sekarang kita bisa download. Alkitab juga bisa kita download dalam gadget kita ya, dalam gawai kita. Apalagi saluran YouTube, Instagram, kemudian Facebook, wah banyak sekali alat untuk kita bisa menambah pengetahuan firman Tuhan. Di area kognitif kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di area kognitif kita selalu ditambah sesuatu yang baru. Ada hal-hal yang baru yang kita terima. Kalau kita lihat di gereja kita, gereja ini adalah gereja yang sangat kuat dengan pengajaran. Bagaimana Bapak Gembala kita mengajar selama puluhan tahun, itu luar biasa. Setiap kali beliau menyampaikan sesuatu, ada banyak sekali pengajaran yang sangat kuat yang disampaikan kepada kita. Pengajaran yang berdasarkan firman Tuhan yang murni. Banyak sekali caranya. Pertanyaan saya adalah, seberapa sering kita menambah pengetahuan kita melalui membaca dan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan? Setiap hari? 1 minggu sekali, atau hanya ketika kita ke gereja? Bagaimana mungkin kita bisa dikatakan sebagai murid yang tinggal di dalam firman kalau kita sendiri tidak pernah menambah pengetahuan kita akan firman Tuhan? Puji nama Tuhan. Yang kedua adalah setelah kita menambah pengetahuan, kemudian yang kedua adalah praktik, Bapak Ibu, ya, mempraktekkan firman Tuhan. Ketika kita tahu sesuatu dari firman Tuhan, oh hari ini firman Tuhan bilang tinggalkan panas hati gitu ya. Kebetulan hari itu ada yang membuat hati kita ini panas. Tapi kita ingat, oh tadi pagi nih firman Tuhan ngomong sama aku supaya aku meninggalkan panas hati. Atau meninggalkan perbantahan. Kitab Amsal banyak bicara tentang itu ya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mendapatkan itu, kita latihan, kita praktek, kita mempraktekkannya. Ya, itu adalah step yang kedua. Ketika praktek itu dilakukan berulang, maka kita akan menjadi lebih terlatih. Ketika sudah terlatih, maka kita akan menjadi pribadi yang memiliki karakter yang sungguh-sungguh sudah diubahkan. Satu kalimat dari Pendeta Robi yang selalu saya ingat, awalnya terpaksa, lama-lama menjadi terbiasa. Ya, dari yang terpaksa kemudian menjadi terbiasa, dan kemudian itu ternyata pada akhirnya kebiasaan itulah yang menjadi karakter kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita merefleksi diri kita masing-masing. Ada di nomor berapakah kita? Nomor 1 saja? Atau belum nomor 1? Nomor 0 begitu ya. Nomor 2, ya praktek Belina, tapi ya masih sering jatuh bangun aku begitu ya. Masih sering jatuh bangun. Atau kita menjadi orang yang lebih terlatih mempraktekkan firman Tuhan. Hari ini aku berhasil, besok aku berhasil, lusa aku berhasil. Dan lama-lama karakter kita, perilaku kita berubah seturut dengan apa kata firman Tuhan. Sekali lagi, seorang murid adalah seorang yang belajar. Dan seorang murid belum akan dikatakan belajar kalau belum ada perubahan tingkah laku di dalam dirinya.
Oleh sebab itu, mari jadilah murid Yesus yang terus belajar. Dengan cara apa? Menambah pengetahuan melalui membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mempraktikkannya dalam hidup kita, terus berlatih sehingga karakter Kristus itu yang ada di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Bagian yang kedua dari mengapa kita harus tetap tinggal di dalam firman, sebab ketika kita tetap di dalam firman, kita akan mengenal kebenaran. Kita akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran dalam ayat ini merujuk pada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata dengan jelas begini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Orang yang tinggal di dalam firman akan mengenal sang kebenaran yang memerdekakan itu. Bapak, Ibu, Saudara, tidak semua orang Kristen itu benar-benar mengenal sang kebenaran. Ya, saya teringat peristiwa pada gambar di sebelah. Ya, di gambar sebelah ini Bapak Ibu kita bisa lihat, bisa menebak kira-kira ini cerita tentang siapa? Ya benar, ini adalah cerita tentang Ayub. Ya, pada bagian akhir dari kisah Ayub ada satu statementnya yang berkata begini. Di Ayub pasal 42 ayat yang kelima, ia berkata begini. Dahulu, ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Ayub berkata begini. Dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya kudengar dari orang saja. Tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Sekali lagi ya Bapak Ibu, mari kita membaca. Ayub berkata begini, dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya ku dengar dari orang saja. Tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Saya mikir gimana ceritanya ya Ayub ini. Ayub ini adalah orang yang dikenal sebagai orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, orang yang menjauhi kejahatan, begitu ya Bapak Ibu. Bagaimana dia bisa bilang itu baru dari kata orang. Sekarang ini setelah semua peristiwa Ayub terjadi, bagaimana dia kehilangan anaknya, kehilangan hartanya, ditinggalkan oleh istrinya, penyakitan di badannya gitu ya Bapak Ibu. Baru setelah dia dipulihkan dari peristiwa itu dia bisa berkata, sekarang mataku sendiri melihat engkau. Sekarang aku mengenal engkau dengan berhadapan muka. Ada satu step pengenalan yang lebih dalam lagi yang dialami oleh Ayub. Saya bisa memaknai peristiwa Ayub ini Bapak Ibu. Saya pribadi, saya dilahirkan sedikit bersaksi Bapak Ibu. Saya dilahirkan dari keluarga pendeta, yang itu artinya dari kecil saya terbiasa diajak doa pagi, diajak pelayanan. Saya menyaksikan bagaimana hidup kerohanian orang tua saya. Kemudian setelah itu saya juga pernah berada atau dititipkan di satu keluarga pendeta begitu ya. Setiap hari rajin berdoa, diajak berdoa, baca firman Tuhan gitu. Bahkan ketika saya sekolah Alkitab, saya sudah pernah, pada waktu itu saya lulus SMA, kemudian saya sempat masuk sekolah Alkitab juga. Saya merasa saya bisa berkata bahwa Tuhan itu baik gitu ya. Tuhan itu luar biasa, Tuhan menyertai saya. Saya menikmati mujizat-mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya menyampaikan firman Tuhan. Tetapi pada sebuah peristiwa di mana itu adalah
Saya bisa katakan itu mungkin seperti titik balik hidup saya begitu ya. Jadi sebelum peristiwa itu saya seringkali berkata begini, ya suruh siapa Tuhan panggil aku sebagai hamba Tuhan. Ya mau ya begini, nggak mau ya udah gitu ya. Saya menurut saya pada waktu itu ketika saya melihat flashback ke peristiwa itu, pada waktu itu saya merasa kok sepertinya saya hidup seenaknya sendiri. Saya mengerti kebaikan Tuhan, saya pergi ke gereja, saya rajin beribadah, saya menyampaikan firman Tuhan. Tetapi belum ada pengenalan yang lebih dalam yang saya sampai berkata, oh Tuhan itu tuh begini ya. Tuhan itu Bapa itu seperti ini ya. Ada satu pengenalan yang satu step. Aduh saya menyampaikannya begini ya. Seperti satu step yang berbeda dari saya yang sebelumnya. Sehingga saya bisa memaknai ketika Ayub berkata, dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya ku dengar dari orang saja. Saya bisa memaknai itu kenapa? Karena saya merasakannya Bapak Ibu. Ada satu tingkat pengenalan yang lebih dalam bersama-sama dengan Tuhan. Tentang Tuhan di dalam hidup saya. Sehingga hari ini saya mau katakan, lu mau bayar berapapun gitu ya, kamu mau bayar berapapun, saya tetap memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya akan tetap pegang firman Tuhan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata rutinitas agamawi itu belum tentu bisa mengenalkan kita pada sang kebenaran sejati. Sekali lagi, rutinitas agamawi belum tentu dapat mengenalkan kita pada sang kebenaran sejati. Ketika mungkin hari-hari ini kita datang, seringkali kita datang, oh ya aku disuruh datang sama orang tuaku, gak enak sama ibu ini, ibu itu, begitu ya. Mari kita meminta kepada Tuhan supaya kita bisa mengenal lebih dalam lagi tentang pribadi Yesus. Supaya Ia bisa menyatakan dirinya lebih dalam dan lebih dalam lagi. Sehingga kita sungguh-sungguh mengenal sang kebenaran itu. Bapak Ibu, ketika kita mengenal sang kebenaran itu, maka sang kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Merdeka dari apa? Merdeka dari hamba dosa. Dan yang kedua, merdeka dari apa? Merdeka dari paradigma hidup kita yang lama. Mari bersama membaca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34 tadi. Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Roma 6 ayat 22 berkata, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, murid Kristus dimerdekakan dari dosa. Dan sekarang posisi kita adalah menjadi hamba Allah, yaitu sang kebenaran itu sendiri. Sebab upah dari pembebasan dari dosa adalah hidup yang kekal. Setiap kita sangat memerlukan ini. Kemerdekaan dari hamba dosa. Dan kemudian ketika kita merdeka, sang kebenaran itu akan membawa kita pada sebuah janji yang luar biasa, yaitu apa? Kehidupan yang kekal. Tidak ada satupun keselamatan di luar Kristus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada satupun. Mengapa? Karena Yesuslah satu-satunya pribadi yang menggantikan kita semua. Menggantikan diri kita dan mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa dunia. Tidak ada satupun di luar sana.
kita dengan kemampuan kita sangat tidak mungkin, Bapak Ibu. Ketika saya berdiskusi dengan rekan saya katakan begini, ya hamba dosa itu mau bagaimana caranya dia bisa membebaskan diri, namanya hamba. Ya, bagaimana caranya? Ya harus ada orang lain yang membebaskan dia. Dan itu adalah pribadi Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, tidak ada satupun di luar sana yang dapat membebaskan, yang mau membebaskan. Bukan dengan perbuatan kebaikan kita, bukan. Tetapi dengan nyawa sebagai gantinya. Nah, bagian yang kedua dari merdeka adalah merdeka dari paradigma yang lama. Orang-orang Yahudi pada saat itu berkata begini, Bapak Ibu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Orang-orang Yahudi beranggapan bahwa mereka bukanlah hamba siapa-siapa karena mereka adalah keturunan Abraham. Begitu. Itu adalah sebuah pola pikir yang ada di dalam dirinya. Dan pada waktu itu Yesus berkata bahwa, hei, kamu ini orang, setiap kita yang berdosa ini adalah hamba dosa. Ya. Itu sebabnya ketika seorang murid tinggal di dalam firman, dia melihat kebenaran, salah satu hal yang kemudian membebaskan mereka adalah, saya mau katakan, pembebasan dari pola pikir yang lama, paradigma yang lama, sama seperti orang Yahudi yang nggak ngerti apa-apa gitu ya. Mereka teringat kepada tradisinya mereka, pada perkataan-perkataan yang diterima oleh pendahulu-pendahulu mereka, yang berkata adalah mereka keturunan Abraham yang bukan hamba siapa-siapa. Mereka lupa bahwa mereka juga adalah orang-orang yang berbuat dosa. Dan mereka adalah hamba dosa. Paradigma atau pola pikir manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, pergaulan dengan masyarakat, pendidikan, dan juga sistem kepercayaan. Sehingga ketika orang-orang Yahudi berkata demikian, ya itu dipengaruhi oleh banyak hal ya Bapak Ibu. Dari lingkungan keluarganya mungkin dia dikasih tahu gitu ya. Oh, kita ini orang yang tidak melakukan kejahatan karena kita adalah keturunan Abraham gitu ya. Kemudian sistem kepercayaan itu mempengaruhi paradigma atau pola pikir seseorang. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita sebagai orang-orang Kristen, kita ini juga seringkali juga berasal dari berbagai latar belakang yang kadang-kadang paradigma, keyakinan kita, pola pikir kita itu masih dipengaruhi oleh latar belakang budaya kita, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh keluarga kita gitu ya. Kemudian kepercayaan masyarakat setempat gitu. Itu adalah pola pikir. Ya, pola pikir. Beberapa hari lalu saya memimpin satu acara pertunangan, dan di acara pertunangan itu kemudian disertai dengan mencari hari baik untuk pernikahan. Mencari hari baiknya bagaimana? Dihitung, ya pakai perhitungan. Dan kemudian ketika nggak ketemu tanggalnya, wah itu cukup alot. Kami menunggu sampai hampir 1,5 jam untuk menemukan tanggalnya. Banyak orang Kristen yang masih terjebak dengan hal ini, Bapak Ibu. Ketika saya berdua menikah dengan suami saya menikah dengan suami, kakek saya itu salah satu orang yang cukup sering dimintai perhitungan tentang hari baik ketika pernikahan. Tapi hari itu saya berkata, kami nggak perlu dihitung ya hari baiknya, menikahnya kapan gitu. Karena bagi kami berdua semua hari adalah baik, dan kami memperhitungkan kira-kira hari di mana tidak mengganggu jam kerja kami. Saya sampaikan seperti itu. Sehingga dari keluarga oke, setuju, tidak ada lagi tanggal yang dihitung begitu ya. Dan ternyata Bapak Ibu, kami menikmati surga di dalam pernikahan kami. Itu yang saya rasakan, itu ya. Sekalipun tidak dihitung,
Nah, seringkali kita sebagai orang Kristen kadang-kadang kita masih ada pola-pola demikian, pola pikir yang demikian, paradigma yang dipengaruhi oleh lingkungan kita. Seharusnya ketika kita mengenal sang kebenaran itu, maka inilah yang terjadi dalam hidup kita. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika kita mengenal sang kebenaran itu, seharusnya pola pikir kita, paradigma kita disesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan yang kita hidupi, yang harus kita tinggal di dalamnya. Orang yang memiliki pola pikir yang dibaharui oleh sang kebenaran akan mampu melihat Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupan, sehingga ia makin mantap menatap masa depan. Kita akan membaca Kolose 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bapak Ibu Saudara dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika Sang Pencipta itu menjadi pusat kehidupan, maka mereka tidak akan lagi sibuk dengan ketakutan-ketakutan yang muncul tanpa alasan. Sekali lagi, ketika kita bisa melihat sang kebenaran itu, ketika kita bisa mengenal sang kebenaran itu, maka ketakutan-ketakutan tanpa alasan itu tidak akan menyibukkan kita. Sebab apa? Kita akan kembalikan pada pattern atau ajaran firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa? Gitu ya, kalau tadi berkaitan dengan hari baik. Benarkah firman Tuhan berkata ada hari baik, ada hari tidak baik? Mari kita kembali kepada sang kebenaran. Bagaimana kita bisa menemukan kebenaran itu? Ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan. Saya akan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu statement. Murid Kristus yang merdeka akan tunduk pada sang kebenaran dan firman-Nya. Ketika kita dimerdekakan oleh Kristus dari hukum dosa, bukan berarti kita bisa berbuat seenaknya sendiri. Tetapi dengan tinggal di dalam firman, dengan tetap bertahan di dalam firman Tuhan, dengan tetap melakukan firman Tuhan hingga perilaku hidup kita berubah, disitulah kita bisa menunjukkan bahwa kita saat ini menjadi hamba kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Mari bersama-sama kita akan menyanyikan satu pujian. Ku hidup bagimu. Sebab Dialah sang kebenaran yang mampu mengubahkan hidup kita. Karenanya kita mau berkata, aku mau hidup bagimu Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepada
Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau saat ini kami mendengar kebenaran firman-Mu, bahwa kami murid-murid Kristus harus tetap tinggal di dalam firman-Mu. Ampuni kami kalau kadang-kadang kami masih seringkali meninggalkan firman-Mu. Kadang-kadang kami hidup dengan pola pikir dan paradigma kami yang lama. Ampuni kami Tuhan. Tetapi biarlah kebenaran firman-Mu ini dengan segala keterbatasan hamba-Mu menyampaikannya, boleh berbicara secara pribadi kepada setiap kami masing-masing. Firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing. Dan kami boleh terus diingatkan untuk memegang teguh firman-Mu. Ketika kami terus berpegang pada firman-Mu, kami tahu kami akan menjadi murid Kristus yang hidup dalam kemerdekaan, yang hidup sebagai hamba-hamba kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keterbatasan hamba-Mu kiranya Kau yang akan menyempurnakan. Sekali lagi kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati kami pribadi demi pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.